Kalian pernah ngerasa pusing gak sih? Udah bakar ratusan green pack buat latih pemain usia 26 tahun, tapi pas dilatih berkali-kali, skillnya gak mau naik. Apalagi kalau pemainnya serba bisa. Main di AMR, bisa. MR, bisa. MC juga bisa. Duh, bukannya makin jago, prosesnya malah jalan di tempat. Udah kayak kena kutukan gak sih? Dan akhirnya, banyak banget manajer yang nyerah karena ngerasa pemainnya udah rusak atau mereka ngerasa emang gamenya yang pelit. Tapi sebenarnya ada alasan logis kenapa pemain matang yang punya banyak posisi itu punya beban latihan yang berkali-kali lipat lebih berat, guys. Nah, di video ini kita bakal bongkar kenapa itu terjadi dan gimana cara paling masuk akal buat ngatasinya biar kalian gak buang-buang bensin secara cuma-cuma. So, buat yang belum tahu, pastiin kalian tonton videonya sampai habis biar gak salah latih. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari teman-teman yang bilang, "Bang, gua kan udah latih pemain ya, tapi kenapa skillnya nggak mau naik bang? Kualitas main gua bintang 9, rencana mau gua latih sampai punya kualitas bintang 10. Kalau sempet tolong nanti buatin video tutorial cara latihnya bang, terima kasih." Nah, katanya gitu guys. Untuk itu hari ini saya akan membahas cara cepat melatih dan meningkatkan skill pemain sayap bintang 9 sampai punya kualitas maksimal bintang 10. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jangan lupa like dulu videonya dan subscribe sekarang juga biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi pemain yang akan saya latih kali ini bukan punya saya guys, tapi pemain milik Bang Yan yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau teman-teman biasa menyebutnya dilatmil atau dilatih secara militer buat ningkatin kualitas dan juga skillnya biar makin gacor, biar makin bagus. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik ingin menggunakan jasa saya juga, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih. Namanya Jorgensen. OVR-nya 233, tinggi banget. Atau OVR aslinya itu sebenarnya ada di angka 160, setara pemain bintang 9. Tapi karena pemain ini udah ditingkatin jenjangnya ke master, jadi dia dapat meningkat kualitas yang bikin OVR-nya kelihatan tinggi banget. Usianya 26 tahun. Dia bisa main di 3 posisi, AMR, MR, dan juga MC. Pemain ini punya 2 keahlian khusus, penyerang bayangan dan penyerang serbaguna. Dan untuk gaya mainnya, winger level master. Tapi masalahnya, saat kualitas main udah besar kayak gini, apalagi usianya udah 26 tahun, jujur, proses latihan buat tingkatin skill dan kualitasnya itu bakal susah banget, bakal sulit banget guys. Jadi kalau kita belum paham gimana cara melatihnya, bisa dipastiin booster kondisi yang kalian punya itu bakal terbuang sia-sia, beneran. Nah, buat teman-teman yang nanya kenapa melatih pemain usia segitu bisa lebih sulit bang, oke, jadi alasannya simpel sih. Pemain umur 26 tahun dengan kualitas bintang 9 itu sebenarnya sudah barang jadi. Kalau kita ibaratkan pemain ini manusia beneran, dia ini lagi di masa paling jago-jagonya guys. Fisiknya kuat, mentalnya mantap, dan skillnya sudah di level elite. Nah, kenapa mau dipentokin ke bintang 10 itu susahnya minta ampun? Pertama, ruang belajarnya sudah sempit. Anggap aja kayak gitu. Jadi pemain muda usia 18 hingga 20 tahun itu ibarat kertas putih. Mau kita isi apa aja pasti cepet masuknya guys. Tapi kalau usianya udah 25 atau 26 tahun lebih, otaknya sudah terbentuk dan badannya sudah punya pola sendiri. Jadi dia sudah punya gaya main yang pakem. Nah, kalau kita mau nambahin sedikit lagi kemampuannya biar dia jadi makin sempurna, tentu butuh kerja keras yang berkali-kali lipat lebih berat daripada pas dia masih muda, guys. Kedua, beban kualitas yang sudah tinggi. Ya, karena dia sudah punya kualitas bintang 9, artinya hampir semua kemampuannya sudah ada di atas rata-rata. Ibarat orang lari, kalau mau naikin kecepatan dari pelan ke sedang itu gampang, tapi kalau sudah lari secepat kilat dan mau ditambah lebih cepat lagi, itu perjuangannya luar biasa. Nah, di dalam game ini sistemnya emang bikin pemain yang makin jago jadi makin berat buat dilatih karena bebannya sudah maksimal guys. Ketiga, fokus ke menjaga performa.
Ya, jadi pemain di usia segini tuh biasanya lebih fokus buat menjaga supaya mainnya tetap stabil, bukan lagi buat nyari-nyari ilmu baru. Nah, kalau dia dipaksa latihan gila-gilaan lagi cuma buat ngejar peningkatan bintang yang sedikit itu, badannya sudah nggak seelastis dulu buat nerima porsi latihan yang terlalu ekstrim, guys. Jadi anggap aja seperti itu, biar mudah gitu, guys. Anggap aja kita ngebahas pemain beneran. Jadi kalau kita ngerasa prosesnya lambat banget, itu wajar sih, karena kita lagi mencoba bikin seorang pemain yang sudah hebat banget jadi manusia super yang langka di dunia sepak bola, guys. Nah, buat melatihnya lagi kita butuh modal dan kesabaran ekstra kalau memang mau dipaksain sampai punya kualitas maksimal bintang 10, guys. Nah, poin ini yang bikin situasinya makin berdarah-darah buat urusan latihan. Kalian harus tahu ini. Bayangin, pemain usia 26 tahun yang biasanya fokus di satu area, sekarang dia harus jago di 3 posisi sekaligus. AMR, MR, dan MC, semuanya harus bisa. Jujur, itu beban kerjanya gila banget sih. Asli gila banget. Nah, sebelum mulai latihnya, saya mau jelasin dulu nih alasan kenapa hal itu bikin proses naikin bintang pemain tersebut jadi makin berat. Pertama, atribut yang harus diurus jadi kebanyakan, guys. Nah, pemain yang cuma punya satu posisi biasanya cuma fokus di atribut tertentu. Tapi karena pemain kalian ini punya 3 posisi, otomatis atribut putih atau atribut terang yang terbuka jadi jauh lebih banyak. Jadi dia harus punya kecepatan dan crossing ala pemain sayap, AMR atau AMR. Tapi di saat yang sama, dia juga harus punya skill bertahan yang baik, kayak tackle, passing, kreativitas, buat ngatur serangan di tengah ala gelandang tengah. Ibarat orang disuruh jadi koki spesialis rendang, tapi dia juga harus jago bikin sushi sama pizza juga dalam satu waktu yang bikin fokusnya itu pecah, guys. Kedua, standar sempurna yang makin tinggi. Jadi, di sistem game ini, kualitas bintang itu rata-rata dari semua atribut pentingnya, guys. Karena posisi yang diambil banyak, standar buat dibilang pemain bintang 10 jadi makin susah buat dicapai. Jadi, dia nggak boleh cuma jago di satu sisi, tapi semua atribut yang kebuka itu harus tinggi semua, harus kita latih lagi. Nah, buat pemain usia 26 tahun, ngejar semua poin itu bakal kerasa lambat banget karena poin latihan yang didapat harus dibagi-bagi ke banyak kolom atribut, guys. Ketiga, harus belajar hal di luar kodrat awalnya. Ya, secara logika bola beneran, pemain usia 26 tahun itu biasanya sudah punya muscle memory. Kalau dia aslinya pemain sayap, dia sudah terbiasa lari di pinggir lapangan. Begitu kalian suruh main di posisi MC atau gelandang tengah, dia harus belajar cara baca permainan dari tengah, cara bertahan, dan cara bagi bola yang beda banget ritmenya. Nah, proses adaptasi ini yang bikin beban belajarnya itu makin numpuk, guys. Keempat, boros energi atau bahan bakar. Boros terkondisi. Jadi karena atribut yang harus ditingkatin jadi makin banyak, otomatis butuh porsi latihan yang lebih beragam dan lebih intens. Nah, di usia 26 tahun, efektivitas latihannya sudah menurun. Ditambah lagi, targetnya muluk banget. 3 posisi dan 10 bintang. Hasilnya, proses barnya itu bakal jalan merayap kayak siput yang bikin kita ngerasa sudah habis banyak monster tapi bintangnya nggak naik-naik. Jadi, pemain kalian ini sebenarnya adalah alat serbaguna. Dia berharga banget karena fleksibel, bisa dipasang di mana aja. Tapi konsekuensinya yaitu buat bikin dia jadi legenda bintang 10 di semua posisi tersebut butuh perjuangan yang jauh lebih berat dibanding pemain yang cuma spesialis di satu tempat, guys. Jadi buat bikin pemain serba bisa ini jadi legenda bintang 10 emang butuh perjuangan ekstra dan kesabaran yang luar biasa. Tapi jujur, selain strategi yang matang, kenyamanan alat tempur yang kita pakai buat main game juga nentuin banget pas kita lagi ngeracik tim kita loh, guys. Nah, ngomongin soal alat tempur, selama 2 tahun terakhir ini saya pribadi pakai Xiaomi Pad 6 buat nemenin saya kerja atau buat nemenin main game setiap hari. Tablet ini sebenarnya masih sangat oke sih, tapi kalau kalian pengen rumah yang lebih satset, layar yang lebih responsif, dan baterai yang lebih awet buat jangka panjang, apalagi pas lagi harus grinding latihan pemain yang berat kayak tadi, saya saranin kalian lirik Xiaomi Pad 7 atau sekalian ke Xiaomi Pad 8. Soalnya peningkatannya itu kerasa banget, terutama di kecepatan prosesornya yang bikin buka tutup menu game jadi makin mulus tanpa lag. Jadi kalau pemain kalian aja harus punya kualitas bintang 10, perangkat yang kalian genggam juga harus mendukung supaya mainnya makin maksimal. Nah, buat kalian yang mau cek harga atau mau upgrade, kamu bisa langsung aja mampir ke link yang sudah saya sematkan di sudut kiri video ini atau cek deskripsi ya, guys ya.
Oke, dan sekarang mari kita bahas gimana cara melatihnya. Nah, sebelum kamu melatihnya, pastikan kamu cek terlebih dahulu skill atau atributnya, guys. Lalu perhatiin atribut terang yang masih rendah, terutama atribut yang cukup penting untuk seorang gelandang. Sebagai contoh, atribut kreativitas. Nah, di sini atribut kreativitasnya ada di angka 228. Tapi tunggu dulu, guys. Atribut kreativitasnya tinggi karena pemain ini jenjangnya udah ditingkatin ke master. Jadi dia dapat meningkat atribut sebesar plus 80. Padahal kalau kita cek aslinya, atribut kreativitasnya itu ada di angka 148. Sebenarnya ada juga sih atribut terang lainnya yang masih rendah, terutama tackle. Tapi berhubung posisi terbaiknya itu penyerang sayap, jadi pada sesi latihan yang pertama, kita bisa tingkatin dulu kreativitasnya menggunakan drill latihan kontrol bola. Sekalian kita naikin juga untuk atribut dribblenya, guys. Nah, barangkali ada yang nanya, kenapa pakai drill latihan itu, Bang? Karena drill latihan ini mengandung atribut gelap sundulan yang terlihat masih rendah, guys. Soalnya, kalau kita pakai drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang seperti serangan balik cepat, justru sesi latihannya bakal jauh lebih sulit. Dan bahkan ada kemungkinan atributnya itu nggak bakal naik lagi. Untuk itu, saat kualitas main udah besar kayak gini, kita bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap. Tujuannya yaitu untuk memancing agar atribut terangnya mau meningkat. Sementara kalau misalkan pemain kalian kualitasnya masih rendah, pastiin kalian fokus dulu menggunakan drill latihan yang isinya atribut terang semua. Nanti kamu bisa gunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap ketika kualitas pemain sudah tinggi seperti ini, guys. Nah, cara ini juga berlaku saat kita melatih pemain lain seperti striker atau back. Tapi beda pemilihan drill latihannya aja, guys. Jadi kalau pemain sayap atau pemain tengah bisa fokus pada kreativitas, kalau striker atau back mungkin bisa fokus melatih penempatan posisi atau kekuatannya ya, guys ya. Nah, pada sesi latihan yang pertama kali ini kita bisa tingkatin atribut kreativitasnya sampai di angka 240 menggunakan drill latihan kontrol bola. Oh ya, berhubung atribut kebugaran butuh 1% lagi naik ke angka 280, jadi pada sesi latihan yang kedua saya mau latih kebugarannya dulu pakai drill latihan gym. Setelah itu kita bisa fokus lagi ningkatin atribut terang yang masih rendah seperti tackle sampai di angka 240. Sekalian ningkatin penjagaan, penempatan posisi, dan keberanian menggunakan drill latihan pressing. Kalau atribut tackle-nya udah naik di angka 240, sekarang kita bisa ganti drill latihannya lagi. Dan pada sesi latihan selanjutnya, kita bisa coba lagi tingkatin atribut tackle. Sekalian latih umpan, penempatan posisi, dan kebugaran menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Tapi karena beberapa atribut lain udah tinggi, jadi setelah melakukan beberapa kali sesi latihan, atribut tackle-nya cuma naik 3% doang, guys. Nah, kalau udah kayak gini, saran saya jangan dipaksain, guys. Mendingan ganti drill latihannya lagi. Soalnya kalau terus-menerus dilatih pakai drill latihan yang sama, boosternya bakal habis sia-sia, sementara peningkatannya itu nggak ada. Nah, berhubung winger itu cenderung pemain yang cepat, jadi pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus tingkatin kecepatan menggunakan drill latihan Karoika bertangga. Oke, sekarang kecepatan naik 5%. Setelah itu kita bisa fokus tingkatin kecepatannya lagi pakai drill latihan lari halang rintang. Sekalian naikin keberaniannya juga. Tapi kalau dirasa dalam 5 kali sesi latihan nggak ada satupun atribut yang naik, saran saya segera ganti drill latihannya lagi. Dan pada sesi latihan selanjutnya kali ini kita bisa fokus tingkatin atribut umpan silang, tembakan, dan penjagaan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kualitas penyerang sayap ini udah meningkat maksimal, guys. Dari yang sebelumnya hanya punya kualitas bintang 9, sekarang pemain ini udah punya kualitas maksimal bintang 10, guys. Nah, sekarang kalian bisa lihat sendiri hasilnya, guys. Jurgensen yang tadinya cuma punya kualitas bintang 9, sekarang dia sudah resmi jadi legenda bintang 10 dengan kualitas yang rata di semua lini. Ya, memang sih prosesnya nggak instan, guys. Butuh strategi buat milih drill latihan yang tepat. Dan pastinya butuh kesabaran ekstra buat ngadepin proses yang melambat di usia yang udah matang kayak gini. Intinya jangan cepet nyerah kalau kalian punya pemain usia 26 tahun ke atas yang performanya bagus. Kalian harus latih terus. Yang penting kalian paham kapan harus ganti drill dan kapan harus berhenti biar nggak buang-buang booster. Karena pemain sesuai apapun tetap bisa kita poles jadi monster, yang penting kalian punya booster. Dan jangan lupa juga kenyamanan kalian saat grinding itu kunci. Kalau kalian merasa HP atau tablet yang lama udah mulai ngos-ngosan buat nemenin kalian latihan militer kayak gini, jadi nggak ada salahnya buat upgrade ke Xiaomi Pad 7 atau Xiaomi Pad 8 biar pengalaman kalian makin bintang 10 juga ya, guys ya.
Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat perkembangan tim kalian musim ini. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau mau berbagi pengalaman soal latih pemain bintang 9, pastiin langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Nur. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.